sih yang bener? Itu cuekin. Saya udah bener belum jalan? Enggak ya? Belum ya? Ini gimana sih yang bener tuh jalan? Itu jalan atau menghindari genangan air. Kalau kita tinggal di Jakarta emang harus... Ini kan biasanya ya, kita jalan tuh asiknya aja. Ya jalan ya biasa aja. Apa yang salah dengan jalan saya? Tidak ada yang salah kan? Tapi ternyata kalau dipikir-pikir jalan saya tuh salah. Kalau Atau siapa? Orang kita juga nggak bilang. Kata pakarnya yang ada di tengah-tengah situ. Siapa pakarnya saya? Siapa ya? Jadi sebenarnya bagaimana sih kalau kita mau tahu ini jalan kita benar atau tidak? Ya. Nah, tapi kita perkenalkan dulu nih empunya. Ada siapa yang duduk di antara Aden dan Ami ini? Ada Mbak Ida. Mbak Ida. Nah, ini tentunya bukan masalah benar atau tidak cara berjalan. Karena ternyata posisi kita berjalan, posisi kita berdiri, itu menentukan apa namanya Karakter, enggak kan? penyakit itu menentukan penyakit apa yang akan timbul di tubuh kita. Karena ternyata dengan gaya berjalan yang benar itu bisa menghindari kita dari penyakit dan hidup lebih sehat. Begitu ya Mbak Ida ya? Nah, Betul tapi ya? kalau terpikir dari saya, Mbak, ada kan biasanya jalan-jalan yang benar mungkin di pikiran beberapa orang itu adalah orang-orang yang kerjanya misalnya model, itu jalannya benar. Apakah menjadi lebih sehat? Itu kayak gimana? Sebetulnya kalau jadi model pasti cara berjalannya kan ada yang tertentu ya. Gini ya Yang Mbak, setahu gini saya ya. agak Ke gitu depan. ya. Nah, gitu ya. Agak Itu lurus ya. sebetulnya memang nggak baik. Oh ya. Itu indah tapi tidak baik. Iya. Makanya berjalan indah sama berjalan sehat pasti beda. Beda. Bedanya Kalau apa? berjalan indah kita menonjolkan bentuk tubuhnya, bagian tubuh yang paling bagus, yang paling enak dilihat. Tapi kalau berjalan sehat, bagaimana berjalan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Hubungannya apa sih Mbak Ida sebenarnya antara berjalan Dengan dengan kesehatan gitu? Karena kan kita tahu kalau berjalan tuh kan ya dengan kesehatan kaki ya mungkin ya, karena kan digunakan untuk berjalan itu adalah kaki, telapak kaki seperti itu. Tapi dengan organ-organ tubuh lainnya? Iya, itu sangat berkaitan. Jadi gini, kalau berjalannya benar, maka tulang belakang kita itu akan menjadi lebih baik. Saya Oke, tegap semua. Oke. Dan Mana tulang belakang? iya, dan kemudian di saat postur tubuh kita benar, maka titik-titik meridian yang ada di tubuh kita, yang semuanya ya banyak sekali, kemudian titik refleksinya juga, nah itu akan aktif sehingga hambatan-hambatan yang ada di sana itu akan bisa terlepas. Jadi semuanya bersumber pada tulang belakang begitu ya, Iya. Mbak Ida ya? Merasa tertarik. Saya pernah waktu itu berbicara juga sama Mbak Ida ya terkait dengan jalan sehat yang sebenarnya lebih kepada jalan yang tepat sehingga akhirnya Jalan yang benar. sehingga akhirnya muncul jalan yang sehat seperti itu. Iya. Nah, jalan yang tepat ini kan orang banyak yang bilang jalan saya udah bener kok gitu kan, nggak ada yang salah dengan itu. Oke, ketarik sih ketarik, terus gimana? Kayak gitu loh, Mbak. Banyak yang Iya, persepsi itu yang harus diubah kan, harus seperti Jangankan apa? saya, dulu waktu pertama kali melihat dan tahu ya, oh ada pelatihan, berjalan. Rasanya berjalan kan udah dari Iya, kecil begitu. iya. Saya juga pikir setiap orang berjalan, oh itu gayanya, oh itu bentuk tubuhnya, Nah, iya. ya kan? Saya pikir gitu. Tapi ternyata enggak, bahwa naluri berjalan setiap orang punya. Misalnya dari kecil, anak kecil kan, yuk kita ke sana. Dia punya naluri untuk melangkahkan kakinya, ya kan? Nggak usah diajarin kamu langkah atau gimana, kita kan enggak. Dia punya naluri ke sana. Tetapi bagaimana teknik berjalan yang benar, nah itulah yang akan dibahas. Tapi kalau maksud itu, Mbak, kalau tadi kan Elisa bilang bahwa berjalan yang tepat, tapi kan kita tahu kalau orang itu gaya. Nah, apakah cuma ada satu pakem bahwa cara berjalan yang tepat itu adalah seperti ini, atau mungkin ada karena beberapa, berbagai macam ya, gaya gaya orang, itu berbagai ya. macam tipe tubuh orang, Ya. sehingga Jadi berbeda-beda juga. Berbeda-beda. Ini satu. Jadi caranya Itu satu. berlaku untuk semua Berlaku orang? untuk semua. Jadi orang-orang kan punya bentuk kaki ada yang X, Ya. ya karena penyakit ya, karena penyakit ada yang X, ada yang O. Saya lingkaran. Kalau bentuk kakinya X, kebanyakan dia menapaknya di telapak kaki kita akan begini. Jadi dia lebih cenderung masuk ya. Masuk Kalau X gini. itu seperti ini. Ha. Dan kemudian kalau bentuk kaki O-nya, dia pada saat menapak telapak kakinya dia akan cenderung ke bagian luar telapak kakinya. Gini ya. Oh, Oke. gini. Gitu cenderungnya. Oh, oke. Nah, tapi ternyata ada kebalikannya. Kalau bentuk kakinya kebetulan maksudnya tadinya tidak sakit gitu ya, tidak kena folio, tidak harus bentuknya X atau O, karena cara berjalan yang salah, malah kakinya bisa berbentuk X. Oh, gitu. Dan O, walaupun nggak ekstrim banget ya, kalau penyakit kan sangat ekstrim. Nah, kalau ini ya kurang bagus. Kurang bagus. Oke. Emang berarti- dampaknya apa kalau misalnya posisi jalan kita salah? Penyakit apa yang biasanya timbul? Tulang, sendi, jadi kebanyakan sih Dari- pinggang, ya kemudian
ketegangan leher. Ngaruh Kepala ya? juga ngaruh nggak sih? Iya, kebanyakan jadinya karena tegang pasti ininya juga nggak enak. Kemudian tengkuk sini dan kemudian lutut. Contoh aja kayak ibu saya. Ibu saya kan usianya udah cukup lumayan ya, 89 tahun. Nah, dia waktu itu sakit lutut. Iya. Nah, waktu sudah ikut latihan berjalan, dia lumayan rajin 30 menit per hari dengan usia segitu lumayan bagus ya. Itu lututnya yang tadinya sakit sekarang sudah berkurang banyak. Nah, Mbak Ida, berarti sebenarnya kalau tadi kan dikatakan kita punya naluri berjalan sejak kecil, tapi berarti untuk latihan jalan sehat atau jalan tepat ini, kira-kira di usia berapa sih mulai Kita untuk mulainya ya. dilatih supaya benar Supaya gitu ini ya. jalannya juga? Pengalaman saya dalam pelatihan di usia kira-kira 10 tahun, di saat seseorang itu bisa ngerti kalau dikasih tahu. Kakinya begini ya. Nah, dia bisa tahu, dia bisa ngerti dan Posisinya nurut. terus seperti apa? Ya, kalau terlalu kecil kan gitu. Susah ya? Jadi kan Susah dong. susah. Ya. Nah, kalau usia tua itu nggak ada masalah. Jadi kalau memang kebetulan usianya 89 tahun dan masih seger, masih bisa mengikuti, dia oke-oke aja. Nah, kalau kita kan kalau lihat perempuan-perempuan modern seperti Ami, Eliza dan juga mungkin Mbak Ida ya dengan menggunakan high heel hampir tiap hari, itu ada dampaknya lalu kemudian juga bisa diperbaiki dengan cara jalan yang benar itu atau Iya. gimana? Tapi saya mau komentar ya, saya high heel ini nggak tiap hari. Tiap Khusus hari. di sini. Kita Khusus juga di sini. khusus pas morning show aja pakai hasiaran aja. Biasanya pakai sandal jepit. Karena Baunya nyeker gitu. saya menyadari kalau dulu saya cukup sering memang ya kemana-mana gitu kan. Tapi sekarang saya menyadari memang dengan high heels ini nggak bagus ya dan mempengaruhi tulang kita, sendi kita tuh terasa sekali. Dengan saya sudah memakai flat shoes biasanya itu wah benar-benar ringan banget. Cuman kalau misalnya kayak mbak-mbak di sini yang mungkin perlu lah ya penampilan yang bagus, nggak apa-apa asal dikompensasi dengan setelah istirahat melakukan latihan RBA. Nah, ini Apa latihan RBA, RBA. rahasia berjalan alami. rahasia Rahasia berjalan berjalan alami. Seperti apakah rahasia berjalan alami? Mungkin ada di mau rumah mengoreksi pernah cara merasa jalan kita sakit, nanti. ya sakit di leher sini, di tengguk ataupun di Sakit di hati persendian. juga mungkin bisa disebutkan ya. Sakit di Ataupun hati. di belakang pinggang. Nah, mungkin Anda harus mencoba jalan sehat satu ini. Rahasianya apa? Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini.